Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Farha Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Berikutnya ada tujuan dan materi. Saya akan menyampaikan teori mengenai tanda baca dalam penulisan karangan ilmiah. Tugas ini bertujuan untuk melatih kemampuan memahami kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan serta menyampaikan materi secara komunikatif dan sistematis. Materi yang dibahas ada dua. Yang pertama penggunaan tanda baca dan kedua unsur serapan. Yang pertama materi penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, dia tidak akan datang pada pertemuan itu, titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, A.1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, 05.55.5 jam, 5 jam, 55 menit, 5 detik. Yang terakhir, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contoh, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Yang selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Rina membayar uang sebesar 25 juta rupiah untuk membeli TV. Selanjutnya di bawah itu adalah catatan mengenai tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, diharapkan membawa alat tulis seperti pensil, penghapus, dan penggaris. B. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli buku tetapi uang saya masih belum cukup. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena sombong dia jadi dijauhi. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, Rani adalah anak yang rajin belajar. Oleh karena itu, ia mendapatkan juara kelas. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contoh, mau kemana bu? Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ayah saya, kita tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Pasuruan, 31 September 2025. Yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Yang selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh, Sultan Akhir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Nyonya Halimah MA. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,7 kg. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Contoh, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian.
Yang ketiga, tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih belum tidur. B. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan siswa-siswi di sekolah ini adalah 1. Beragama Islam. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang keempat, tanda titik dua. A. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, ibu membutuhkan bahan untuk membuat kue, tepung, telur, susu, dan lain-lain. B. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan pita, kertas, dan lem. C. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contoh, ketua M. Jamal, wakil Naura F. sekretaris Wanda. D. Tanda titik dua dipakai dalam naskah, dalam drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Jamal, Naura, ikut aku ke ruang guru ya. Naura, oke Mal. Jamal, jangan lupa bawa buku sama ballpoint ya. E. Tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah ayat kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, surah Al-Waqi'ah ayat 1-15. 5. Tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, besok berangkat ke sekolah jam berapa? B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, di Indonesia terdapat 38 provinsi. Yang keenam, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, sebutkan nama-nama desa yang ada di kota Pasuruan. 7. Tanda petik. A. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, tolong matikan lampu kamar mandi, perintah ibu. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, mari kita menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. C. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau tanda atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, dilarang memberi amplop kepada petugas. 8. Tanda kurung. A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, Naura sedang berfoto untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP. B. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, saya suka makan bakmi atau salah satu makanan favorit saya karena rasanya enak sekali. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Pasuruan. D. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, 1. Hewan yang bertelur disebut A. Ovipar, B. Vivipar. 9. Tanda pisah. A. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. B. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan ajarnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI diabaikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, Pasuruan, Malang. 10. Tanda hubung. A. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang tertinggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru.
B. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, bersama-sama. C. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diajar satu-satu. Contoh, 2505 2025. D. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, mengukur. E. Tanda hubung dipakai untuk merangkai A, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. F. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, disowan, I bahasa Jawa, didatangi. G. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Materi yang kedua yaitu unsur serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain dan disesuaikan dengan kaidah bahasa yang menyerapnya. Dengan demikian, suatu kata dapat disebut kata serapan apabila telah menyesuaikan diri dengan aturan utama bahasa Indonesia. Pertama, proses penyesuaian ejaan unsur serapan. 1. Kata serapan adopsi atau asimilasi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan maupun penulisan. Contoh dari serapan adopsi yaitu data berasal dari bahasa Inggris yakni data. 2. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan maupun pelafalan. Contoh serapan adaptasi yaitu business berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Yang kedua, contoh kata serapan dari bahasa asing. 1. Kata serapan dari bahasa Sanskerta. Agama dari agama, ajaran, doktrin. Putra dari putra, anak lelaki. 2. Kata serapan dari bahasa Arab. Ilmu dari ilm, pengetahuan. Fakir dari fakir, orang miskin. Yang ketiga, kata serapan bahasa Inggris. Manajemen berasal dari manajemen atau pengelolaan. Universitas dari university, perguruan tinggi. 4. Kata serapan dari bahasa Belanda. Dasi dari das, aksesori leher. Mobil dari mobil, kendaraan bermotor. Yang ketiga, kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEPI. 1. Penyesuaian ejaan. Kata serapan umumnya disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh huruf C yang dilafalkan K menjadi G. Kubik menjadi kubik. 2. Penyesuaian akhiran. Akhiran kata serapan juga sering disesuaikan dengan pola bahasa Indonesia. Contohnya akhiran T menjadi tas. Quality menjadi kualitas. 3. Penulisan gabungan kata. Untuk kata serapan yang terdiri dari gabungan kata, penulisannya mengikuti aturan seperti jika gabungan kata tersebut sudah dianggap sebagai satu kesatuan, ditulis serangkai. Supermarket menjadi supermarket. Yang keempat, penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan dalam beberapa kasus khusus seperti untuk menegaskan bagian-bagian kata atau ungkapan, berevolusi, dan penulisan kata ulang kata-kata. Penulisan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada kata serapan mengikuti aturan umum bahasa Indonesia. Huruf pertama pada awal kalimat, huruf pertama nama diri atau nama tempat, huruf pertama nama hari, bulan, tahun, dan peristiwa sejarah. Yang keenam, penulisan kata berimbuhan. Untuk kata serapan yang diberi imbuhan bahasa Indonesia, penulisannya mengikuti kaidah. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya mengkomunikasikan, diorganisasi. 7. Penulisan unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap. Untuk kata atau istilah asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya dengan cetak miring. Weltanschauung, orang itu sangat berbeda dengan kita. 8. Penyesuaian lafal. Meskipun bukan bagian dari penulisan, penyesuaian lafal juga penting dalam penggunaan kata serapan, seperti vokal A menjadi A, pal menjadi pal. Penulisan nama diri seperti nama orang, kota, negara, atau merek dagang yang berasal dari bahasa asing tidak perlu disesuaikan ejaannya seperti Shakespeare, tetap ditulis Shakespeare bukan Shakespeare.
Konsistensi. Menjaga konsistensi dalam penulisan kata serapan sangatlah penting. Apabila suatu kata serapan telah memiliki bentuk baku dalam bahasa Indonesia, maka bentuk tersebut harus digunakan secara tetap dan tidak berubah. 4. Kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah. 1. Penulisan yang tidak mengikuti kaidah Puebi dapat mencakup kesalahan dalam penggunaan huruf, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua, kekeliruan dalam pemisahan atau menggabungkan imbuhan serta kata depan seperti membedakan di sebagian kata depan dan di sebagai imbuhan. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara bentuk baku dan bentuk yang lebih umum digunakan karena bentuk yang populer belum tentu sesuai dengan KBBI. Keempat, ketidakselarasan dalam penulisan seperti penggunaan kata asing atau unsur serapan tanpa huruf miring juga menjadi permasalahan. Materi sudah saya sampaikan, berikut referensi dari isi materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.